قبل الأذان والمداومة على الطهارة وأداء سنة الفجر والوتر في البيت وأن لا يتكلم بكلام الدنيا بعد الوتر ولا يكثر مجالسة النساء إلا عند الحاجة وأن لا يتكلم بكلام لغو غير مفيد لدينه ودنياه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah, amma ba'd. Segala puja dan puji kehadirat Allah, salawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in serta seluruh umat yang selalu beristiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah, pada hari ini, pagi hari ini kembali kita dapat berkumpul di tempat yang insyaallah dipenuhi dengan rahmat serta berkah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kembali bersama-sama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan membasahi lidah kita dan membaca kalimat thayyibah, sholawat dan juga mempelajari syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang kita lakukan ini mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Kembali di pagi hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kita, menyelesaikan pembacaan dari kitab Ta'lim Muta'allim yang ditulis oleh Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji. Semoga apa yang kita pelajari ini mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Masih di bab yang terakhir dari bab Ta'lim Muta'allim, yaitu hal-hal yang mendatangkan rizki. Di situ dikatakan qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi fidarain amin. Wa aqwal asbabil jalibati al-muhassilati ar-rizqi iqamatus salati bi ta'dhim wal khusyu'. Di situ dikatakan wa aqwa al-asbab, dan sebab yang paling kuat al-jalibah yang dapat mendatangkan, menarik. Al-jalibah ini al-muhassilah yang menghasilkan. Jadi paling kuat sebab yang mendatangkan, menarik, menghasilkan lirizki, untuk rizki. Yang pertama iqamatus shalah, yaitu mendirikan sholat dengan cara bita'dhim wal khusyuk, dengan cara mengagungkan dan khusyuk. Maksudnya adalah melakukan sholat dengan betul, khusyuk dengan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang dikatakan bita'dhim karena memang saat kita sholat itu saat sedang kita berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita saat sholat harus menimbulkan rasa pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu diceritakan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu setiap dia hendak sholat itu mukanya pucat, mukanya kayak orang ketakutan. Waktu ditanya kenapa, dia bilang, apakah kau tidak tahu sebentar lagi kita akan berdialog dengan siapa? Apakah kau tidak tahu sebentar lagi kita akan berhadapan dengan siapa? Yaitu Allah yang mengetahui, ya'lam sirrina wa jahrina, apa yang ada di dalam hati dan yang keluar semuanya diketahui oleh Allah. Ketika kita menghadap orang yang kita tahu kita punya salah sama dia, terus kita dipanggil suruh menghadap, kita aja udah apa? Grogi, bingung. Kenapa? Karena kita dipanggil sama orang atasan kita dan orang ini tahu kesalahan kita. Bagaimana ketika kita dipanggil oleh Allah dan kita tahu kita banyak salah dan Allah Maha tahu, sekarang kita akan berhadapan dengan Allah. Maka sungguh sholat itu merupakan ibadah yang sedang kita berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di situ mendirikan sholat dengan ta'dhim wal khusyuk, tentunya khusyuk. Khusyuk ini sudah menjadi bahasa kita ya, khusyuk, konsen dengan apa yang kita ucapkan, dengan sadar dengan apa yang kita lakukan. Wa ta'dilul arkani, dan juga yaitu secara sesuai memberikan rukun-rukunnya. Ta'dilul arkan yaitu menyesuaikan, memberikan secara tepat rukun-rukunnya, menjalankan rukun-rukunnya. Wasairi wajibatiha, dan seluruh kewajiban-kewajibannya. Wa sunaniha, dan sunnah-sunnahnya. Wa adabiha, dan adab-adabnya. Dan ini tentunya dibahas panjang lebar detail di dalam kitab ilmu fikih, yaitu di dalam bab fikih pasti kita membahas tentang apa saja rukun-rukun sholat dan juga wajib-wajibnya sholat dan sunnah-sunnah sholat dan adab-adab sholat. Para ulama mengatakan sunnah itu ya adabnya,
namanya sunnah, yaitu sunan sholat, yaitu adab sholat sama. Tapi banyak juga ulama yang membedakan antara sunnahnya dan adab. Apa bedanya sunnah dan adab? Sebagian yang mengatakan sunnah itu biasanya pakai dalil yang jelas. Itu apa? Menggunakan dalil yang jelas. Tapi adab yaitu sesuatu yang baik tetapi dalilnya tidak mesti ada. Adab itu namanya. Jadi kalau bicara adab sudah pasti dapat sunnahnya. Sudah dapat. Kalau bicara sunnah belum tentu dapat apa? Adabnya. Jadi kalau misalkan kita duduk seperti ini, ketika saya melonjorkan kaki di depan jamaah, tapi kalau adab tidak. Ketika kita jalan di tempat keramaian seperti ini, lalu saya berusaha mengambil jalan, jangan dibilang sunnah. Sunnah ada nggak? Jalan situ ngambil pojok minggir sunnahnya. Dan tidak ada kalimat sunnah. Tapi adab itu ada. Maka di sini di dalam mendirikan sholat, selain kita perhatikan sunnahnya, juga harus diperhatikan apa? Adab. Dan Imam Az-Zarnuji ini sangat-sangat apa? Perhatian besar sekali, memberikan perhatian besar sekali terhadap adab. Baik adab ta'lim, makanya kitab ini juga disebut apa? Adab ta'lim, bukan sunnah ta'lim. Makanya nanti yang belajar kitab ini yang nggak paham adab dan sunnah nanyain dalilmu, sebenarnya dalilnya dalil. Ini tentunya bicara tentang adab. Wa salatut duha, dan juga ini tentunya yang pertama mendirikan sholat sesuai dengan aturan yang diajarkan Nabi Muhammad dan para ulama salafus saleh. Baik dari khusyuknya, ta'zimnya, rukun-rukunnya, wajibatnya, sunnah-sunnah dan adab-adab. Kita perhatiin. Intinya jaga sholat dengan adab-adabnya. Perhatikan sholat semaksimal mungkin untuk bisa kita jaga dengan baik. Ini mendatangkan rezeki. Di situ dari mana kalimat-kalimat rezeki itunya? Di situ kan auratnya banyak. Wirid-wirid, karena sholat itu adalah doa ya. As-sholatu hiya ad-doa. Karena memang kalau kita definisikan sholat dari secara bahasa itu adalah apa? Doa. Walaupun doanya khusus awal takbir wa akhiruha taslim, tapi inti daripada sholat itu adalah doa. Yang kedua, wa sholatun duha, dan juga sholat duha. Fi dzalika, dalam urusan sholat duha ini ma'rufah masyhurah. Ya sudah menjadi hal yang ma'ruf dan masyhur, sudah apa? Sudah diketahui bersama. Sholat duha itu menjadi amalan yang bisa mendatangkan rezeki. Walaupun nanti para ulama menjelaskan rezeki di sini rezeki secara umum. Ada bilang rezeki itu bukan cuma rezeki apa? Rezeki duit, tapi rezeki sehat juga dari apa? Sholat duha. Tapi di sini kaitan dengan harta maksudnya. Tapi sekali lagi tidak terbatas hanya di harta. Jadi bukan hanya terbatas di harta. Jangan sampai ketika antum susah sholat duha, rezekinya banyak, tidak sholat duha lagi. Pas usaha turun baru duha lagi. Nah itu berarti menganggap rezeki sholat duha itu saja terjemahannya. Padahal banyak diantaranya kesehatan. Kan sering kita dengar tuh apa? Yusbihu ala kulli apa? Yusbihu ala bani Adam sulama. Yaitu yang apa dikatakan di setiap pagi itu bagi setiap manusia itu ada apa? Sulama. Sulama ini apa? Persediaan. Yusbihu ala sulama min ahadikum sadaqah. Di pagi hari setiap sulama yang ada pada diri kalian itu harus ada sedekahnya. Itu harus disedekahi, ada persediaan. Di dalam hadis lain ada 360 persediaan besar yang setiap pagi harus kita sedekahkan. Wa kullu tasbihatin sadaqah, wa kullu tahlilatin sadaqah, wa kullu tahmidatin sadaqah, wa amrun bil ma'ruf sadaqah, wa nahyun 'anil munkar sadaqah, wa yujzi'u dzalika, dan semua itu ketutup dengan apa? Rakaatan minad duha, yaitu 2 rakaat salat duha. Ini adalah salat duha luar biasa. Jadi ini merupakan rizki dalam artian harta, juga rizki dalam artian sehat. Jadi orang yang mau bikin sehat, yaitu rizki kesehatan, salah satunya jaga sholat duha. Dan ini tentunya masalah rakaatnya berapa banyak, ini seperti yang bisa kita lihat dari hadis Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, tersedikit 2 rakaat. Seperti yang dikatakan oleh Abu Hurairah, ausani khalili bi thalathin,
la ada'uhunna hatta amut, yaitu rakaat duha. Wa siyamu thalathati ayyam min kulli syahr wa an anam qabla wa an utir qabla an arbut. Nah itu tentunya hadis Bukhari Muslim, bahwa aku telah diberikan wasiat oleh Nabi untuk tidak tidur kecuali sudah melakukan 3 perkara. Aku telah diberikan wasiat oleh kekasihku yaitu Nabi Muhammad dengan 3 perkara. Yang pertama 2 rakaat salat duha, kemudian tidak tidur kecuali sudah mendirikan salat witir, dan puasa 3 hari setiap bulannya. Itu kalimat 2 rakaat salat duha. Berarti memang rakaat paling sedikit duha yaitu 2 rakaat. Tapi hadis riwayat yang lain dalam Sahih Muslim juga dari Aisyah, karena Rasulullah SAW yusalli duha arba'an wa yazidu masya, bahwa kata Aisyah Rasulullah SAW itu biasa aja mendirikan sholat duha 4 rakaat, terkadang lebih. Alhamdulillah, jadi rutinnya 4, paling sedikitnya 2, mau lebih silakan. Ini sholat duha. Kemudian wa qira'atu suratil waqi'ati, dan membaca surat al-waqi'ah, khususan terutama bilail waktu an-naum, yaitu terutama di waktu malam, di sebelum tidur. Di sini waktu naum, di sini di waktu tidur, maksudnya sebelum, atau juga kata para ulama ba'dal maghrib. Yang penting bilail, yaitu yang penting di waktu malam setelah terbenam matahari. Karena kalau sebelum tidur pasti belum habis, sudah tidur duluan. Baca-baca kulhu aja belum selesai udah tidur, karena ngantuk, baru udah mirip, baru baca apa? Waqiah, udah lewat itu pasti. Apa? Kecuali memang orang-orang yang istiqomah, yaitu seperti Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan nggak pernah meninggalkan surat Waqiah. Jangankan Waqiah, Kahfi. Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib itu salah satu amalnya, kalau kita baca sejarah beliau, sebelum tidur selalu baca surat Al-Waqiah, surat Al-Kahfi. Kita ke Kahfi sebelum tidur, kira-kira bagaimana? Paling 10 ayat tidur duluan. Ini 110 ayat itu surat Al-Kahfi dibaca sebelum tidur. Amalan sih, bukan hanya Waqiah, bukan hanya Kulhu, Al-Falaq, An-Nas, tapi surat Al-Kahfi. Nah ini tentunya memang para ulama dulu banyak itu melakukan amal-amal dengan membaca ayat-ayat Al-Quran, bahkan surah-surah Al-Quran sebelum tidur mereka. Walaupun di dalam segi sanadnya tentang membaca surat Al-Waqiah di malam hari itu tajlibur rizq, mendatangkan rizki, hadisnya dhaif. Kata para ulama, kebanyakan Imam Abu Hatim dan beberapa ulama lainnya mengatakan dhaif, yang mengatakan bahwa membaca surat Waqiah sebelum tidur mendatangkan rezeki. Tapi bukan berarti terus kita nggak baca. Yang pertama ini kan bicara adab. Yang kedua, surat Al-Waqiah adalah salah satu surah di antara surat-surat yang ada dalam Al-Quran. Bukankah sudah Nabi bilang dari hadis Abdullah bin Mas'ud dari Abu Dawud, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha, la aqulu alif lam mim harf walakin alif harf lam harf mim harf. Siapa yang membaca huruf-huruf Al-Quran, maka setiap hurufnya itu mendapatkan 10 kebaikan. Dan tidak aku katakan alif lam mim itu 1 huruf, tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim. Jadi kalau kita baca alif lam mim dapat 30. Bagaimana kalau idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rujatil ardu rajja, dan seterusnya. Berapa kebaikan yang kita akan hadis berkaitan dengan keistimewaan surat-surat itu gak banyak yang sahih. Hanya ada 7 surat yang memang hadisnya sahih. 7 surat hadis yang sahih, bukan ayat ya, surat. Itu hanya 7. Seperti surat Al-Baqarah, man qara'aha fi baitin, yang baca surat Al-Baqarah di mana? Di rumahnya akan lari darinya syaitan. La taj'alu buyutakum maqabir, jangan kau jadikan rumah-rumah kalian kuburan, seperti kuburan. Bagaimana caranya? Rasulullah iqra'u surat Al-Baqarah, bacalah surat Al-Baqarah. Dan itu hadis Al-Baqarah itu istimewa, jelas sahih. Kemudian hadis surat Kahfi sahih. Surat Al-Muluk, tapi Al-Muluknya bukan di waktu mau tidur.
yaitu dhaif artinya muluk itu bukan tentang akan menjadi penyelamat di kubur, tapi syafi'an li ashabi. Kata Rasul, sungguh di dalam Al-Quran ada 30 ayat, siapa yang membacanya secara rutin akan memberi syafaat nanti di yaumil qiyamah, yaitu surat Al-Mulk. Jadi kalau cari tentang fadilah, surat-surat itu nggak terlalu banyak, tapi bukan berarti surat itu nggak ada apa, nggak ada istimewanya. Semua surat itu aja sesuatu hajat, terus nggak tahu doa apa yang harus dibaca, baca aja, baca Quran, niatin baca Quran itu biar digabulkan hajat, gabul hajatnya, yaitu Al-Quran itu bisa menjadi apa, sebaik-baik doa. Jadi tidak sedikit hadis-hadis yang berbicara tentang ayat atau surat-surat itu dhaif, seperti surat Yasin, ya hadisnya dhaif. Kullu syai'in qalbun wa qalbul Quran Yasin dhaif, tapi bukan berarti tidak dibaca. Ini kadang-kadang dibacain hadis-hadis dhaif terus Yasin nggak mau baca, ditinggalin semuanya. Dibacain Waqiah hadis dhaif, mendatang rezeki hadis dhaif, terus nggak mau baca lagi. Bukan begitu. Nah ini tentunya jangankan Al-Quran ya, kitab aja biasa aja, walaupun nggak ada hadisnya tetap tidak apa, disuruh baca. Kitab biasa suruh baca, apalagi Al-Quran, karena kita tahu bahwa Al-Quran kalamullah. Tidak ada kitab yang lebih mulia daripada Al-Quran. Kalau kitab biasa saja tidak ada yang mencela, kalau kitab itu Abu Bakar riwayatnya mengatakan, "Qadsayyamta ya Rasulullah, ya Rasul, kau sudah beruban ya Rasul." Rasulullah kelihatan ubannya, karena memang Rasulullah meninggal itu di rambut dan jenggotnya ada uban. Ubannya menurut Anas bin Malik sekitar 14 ayam. Kita juga beruban, tapi mikirin fulus aja, jadi fulus terus. Jadi mikirin ubannya itu beda, jadi ubannya Rasulullah SAW. Nah, pikiran dunia nggak jadi. Rasulullah nggak pernah mikirin dunia, apalagi sampai berubah. Rasulullah mikirin apa? Akhirat. Dalam riwayat yang lain, dia nggak mikirin kiamatnya, tapi mikirin keadaan umatnya di hari kiamat. Sampai berubah, mikirin kita sampai berubah. Gimana nanti umatku nanti di yaumil qiyamah, karena begitu dahsyatnya hari kiamat. Nah itu ada kata-kata disebut sayyabatni al-waqi'ah, yaitu sayyabatni suratul waqi'ah, menyebabkan saya berubah. Ini surat waqi'ah. Jadi inilah, tapi walaupun hadis tentang rizki berkaitan surat waqi'ah itu hadisnya lemah, tapi banyak para sahabat mengamalkan ini. Dalam riwayat Abdullah bin Mas'ud, waktu dia bersedekah begitu banyak sampai gak tersisa hartanya, ditanya, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Aku tidak perlu khawatir lagi, sungguh aku telah meninggalkan untuk keluargaku surat Al-Waqi'ah. Artinya banyak sahabat-sahabat yang seperti ini. Maka disinilah Al-Imam Az-Zarnuji menganjurkan untuk kita mengamalkan surat Al-Waqi'ah. Dan Al-Waqi'ah ini merupakan surat yang kalau zaman pesantren itu wajib hafal ya. Itu kalau pesantren itu wajib tuh, selalu dibaca rutin, karena memang itu termasuk surat yang wajib hafal bagi pesantren. Kalau bagi di sini sih terserah deh. Kalau hafal bagus, nggak hafal juga baca aja. Yang penting kan di kitab ada, di sini juga ada, enak tinggal baca aja. Kemudian wa qiraatu suratil muluk, dan juga membaca surat Al-Mulk. Nah, surat Al-Mulk ini tadi hadis sahih yang Rasulullah mengatakan, inna fil Qur'ani surah. Sesungguhnya sesungguhnya di dalam Al-Qur'an itu ada surat, dan ada satu surah yang terdiri dari 30 atau 30 ayat, yang terdiri dari 30 ayat. Ya yaumul qiyamah syafi'an li ashabi, yaitu orang yang nanti di hari kiamat surat itu akan menjadi pemberi syafaat nanti di yaumil qiyamah. Jadi orang yang membaca surat Al-Mulk rutin jadi amalan dia, maka nanti di hari kiamat menjadi pemberi syafaat. Jadi surat Al-Mulk itu datang akan menolong orang itu. Tapi hadis yang mengatakan bahwa siapa yang membaca surat Al-Waqi'ah setiap hari nanti dikubur ditolong, itu hadisnya dhaif. Yang ada itu seperti surat Al-Waqi'ah. Rasulullah bilang ada satu surah yang isinya 30 ayat, kalau kau baca rutin akan menjadi penolongmu nanti di yaumil qiyamah. Nah, mungkin diterjemahkan siapa yang baca surat Al-Mulk, memang Al-Waqi'ah Al-Mulk itu 30 ayat. Siapa yang membaca surat Al-Mulk akan menolong di kubur. Kalimat menolong di kubur
hadis dhaif, tapi menolong di akhirat. Kubur juga bagian dari akhirat. Maka tidak apa-apa kalau kita, tapi mungkin kita akan redaksinya begini. Bacalah kamu surat Al-Mulk, insya Allah kamu akan ditolong dengan pembacaanmu itu nanti di kuburmu. Nah, di kuburmu itu boleh, tapi jangan dibilang hadis Rasul siapa yang membaca surat Al-Mulk akan ditolong di kuburnya oleh surat tersebut. Itu hadisnya dhaif. Yang sahih, sungguh di dalam Al-Quran ada 30 surah, 30 ayat yang melazimkannya akan menjadi syafaat nanti di yaumil qiyamah. Nah, yaumil qiyamah bisa dikubur, bisa itu adalah hadis yang sahih tentang surat Al-Mulk. Jadi juga merupakan ayat yang di pesantren ini juga menjadi surat andalan. Jadi orang-orang ulama-ulama kita itu ketika menyuruh kita membaca ini kan surat sudah gak asing lagi. Karena memang ini termasuk surat-surat yang sangat-sangat istimewa. Waqi'ah untuk urusan dunianya, Al-Mulk untuk apa? Untuk akhiratnya. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Surat Al-Mulk. Wal Muzammil, dan membaca surat Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalilan, seterusnya. Al-Muzammil. Ini wahai orang yang muslim. Wal laili idza yaghsha, yaitu malam apabila telah datang. Wa alam nashrah laka sadrak, surat Al-Insyirah. Ini tentunya surat-surat yang bagus untuk dibaca di waktu malam. Kemudian wa hudurul masjidi qablal adzan, dan menghadiri masjid sebelum adzan. Jadi maksudnya sebelum waktu sholat. Karena dianjurkan beberapa sholat itu, sholat qobliyahnya itu di rumah lebih afdal. Misalkan sholat duhur itu di rumah lebih afdal. Nanti setelah sholat ba'da qobliyah baru ke masjid. Tapi kalau kita mau datang ke masjid sebelum adzan, berarti qobliyahnya di masjid. Tidak masalah, karena memang Rasulullah SAW juga ada hadis kadang di masjid, kadang di rumah, sholat qobliyah dan ba'diyah. Artinya jangan udah adzan baru berubah-gerubuk. Jadi mestinya kita yang menunggu waktu sholat, bukan sholat menunggu kita. Jadi sholat itu dia teriak-teriak ayo sholat, dia belum bergerak juga. Nah, diusahakan supaya kita sudah siap menunggu panggilan. Waktu dipanggil kita sudah dalam keadaan rapi dan siap untuk mendirikan sholat. Wal mudawamatu ala taharah, dan mudawamah yaitu dawam, melazimkan untuk menjaga taharah, yaitu bersuci dalam keadaan berwudu. Nah, kita dalam keadaan berwudu itu bisa menghilangkan kefageran. Belum lagi nanti cerita keistimewaan menjaga wudu di akhirat. Seperti Bilal bin Rabah sudah cerita, sudah sangat ma'ruf. Rasulullah mendengar suara sendalnya Bilal bin Rabah di surga, di depan pintu surga itu kedengaran. Nah, Rasulullah habis sholat subuh, hadis Bukhari Muslim, setelah sholat subuh Bilal dipanggil oleh sahabatnya. Ya Bilal, wahai Bilal, dikatakan apa yang kau lakukan? Arja amali, amalan yang paling istimewa, ambil tahu fil Islam. Ya Bilal, amalan apa yang paling istimewa yang kau lakukan berkaitan dengan agama Islam? Kata dia, saya tidak punya apa-apa. Enggak, engkau ada punya sesuatu yang istimewa, yang enggak biasa. Akhirnya Bilal mengatakan, aku berwudu, dan setiap batal aku berwudu, dan setelah berwudu aku mendirikan sholat 2 rakaat, yaitu yang dianjurkan untuk saya dirikan. Jadi setiap batal Bilal bin Rabah ini langsung berwudu dan sholat 2 rakaat tiap batal. Jadi Bilal bin Rabah tidak pernah batal wudu. Kalau batal langsung berwudu. Sungguh kata Rasulullah, Sami tu dafana alaik baina yadil jannah. Sungguh aku telah mendengar suara sendalmu itu di depan pintu surga. Gara-gara amalmu itu. Mungkin kalau kita yang sekarang jangan-jangan bilang melakukan sesuatu yang gak dicontohkan Nabi nih, bid'ah. Kan Nabi gak nyontohin begitu. Bilal punya ide sendiri, pokoknya setiap batal dia berwudu terus disolat 2 rakaat. Nabi gak nyontohin, tapi malah Nabi bilang sungguh amalmu menyebabkan kamu dirindukan surga. Berarti seperti kata Imam Syafi'i, tidak setiap yang tidak dilakukan Nabi itu bid'ah. Ini
Enggak sah, ini kan sudah disahkan Nabi, berarti bukan bid'ah lagi tapi sunnah karena sudah apa namanya takrir, ini sudah disetujui sama Nabi. Ya sebelumnya bagaimana? Sebelumnya kan belum disetujui, belum tahu. Nah ini tentunya seperti yang dikatakan oleh ulama ahli sunnah wal jamaah bahwa tidak setiap yang tidak dicontohkan Nabi itu adalah bid'ah. Nanti kita akan ketemu membaca surat Al-Ikhlas. Setiap sholat itu ada imam gubah. Setiap sholat mesti baca surat Al-Ikhlas. Fatihah, surat Al-Ikhlas. Kadang-kadang Al-Fatihah membaca Wadduha Al-Ikhlas. Al-Ikhlas selalu ada dalam setiap rakaat. Akhirnya para makmumnya itu protes. Hei imam, kalau kau mau baca Al-Ikhlas, Al-Ikhlas saja, nggak usah pakai surat yang lain. Ini kadang-kadang baca Fatihah, baca surat, baca Al-Ikhlas. Al-Ikhlas keluar Allah, nggak pernah dilupain. Kata si imam tadi, ya kalau memang kau mau aku jadi imam, begitu cara. Kalau kau nggak mau, cari aja imam lain. Ini adalah apa perkataan si imam. Kalau orang segini apa bilang teka apa mau nyendiri. Nah, sahabat ada yang begitu, tapi tekanya dalam apa? Ibadah. Akhirnya sahabat ini ngadu ke Rasulullah, ya Rasulullah, imam kami di Kuba itu nggak seperti Anda. Kan di Masjid Nabawi Rasul jadi imam. Rasulullah kan kalau imam baca Fatihah, baca surat, ruku. Tapi ini nggak setiap Fatihah baca surat Ikhlas. Fatihah surat Al-Ikhlas. Kadang-kadang Fatihah Ikhlas surat. Ikhlas itu nggak pernah ditinggalin ya Rasul. Akhirnya Rasulullah manggil, ini perbuatan bid'ah nih baru nih. Dipanggil sama Rasul. Kenapa kamu setiap surat, setiap rakaat baca surat Al-Ikhlas? Jawabannya singkat, dia bilang apa kata dia? Ini uhibbuha ya Rasulullah. Sungguh aku mencintainya ya Rasul. Mencintai surat Al-Ikhlas. Cinta saya kepada surat Al-Ikhlas setiap surat saya baca. Karena saya cinta sama ini uhibbuha. Saya cinta banget itu sama apa? Surat Al-Ikhlas. Tapi nggak kayak kita mencinta Al-Ikhlas karena pendek. Kita Al-Ikhlas mulu. Di sini pun imamnya imam favorit nih. Kenapa? Al-Ikhlas mulu bacaannya. Jadi kalau ini nggak dihafal Quran, tapi Ikhlas itu dibaca terus di depan selalu. Apa jawab Nabi? Nggak dibilang bid'ah, nggak dijodohin sama saya kok kamu lakukan itu, nggak begitu Nabi. Apa Nabi bilang? Inna hubbaka iyyaha adkhalakal jannah. Sungguh cintamu kepadanya, kepada surat Al-Ikhlas, membawa kamu masuk ke dalam surga. Artinya nggak setiap yang nggak dilakukan Nabi berarti apa? Bid'ah. Itu nanti panjang sekali. Makanya jangan pakai dalil iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin. Nggak seperti itu, nggak segampang itu di dalam apa? Di dalam bab amalan-amalan itu. Nanti ada hal-hal yang baru tetapi tidak bertentangan dengan apa yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Wa dikatakan wa ada sunnatil fajri wal witri fil bait. Nah, kemudian amalan yang selanjutnya melaksanakan sholat sunnah fajar, maksudnya qobliyah fajar. Ini tentunya sunnah yang paling istimewa dalam sholat rawatib. Ini paling istimewa karena Rasulullah bilang hadis Aisyah, baik riwayat Bukhari Muslim dan juga Tirmidzi, rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Riwayat yang lain rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum sholat subuh qobliyah lebih baik daripada dunia dan isinya. Itu adalah sholat qobliyah ya. Wa ada sunnatil fajri wal witri, dan juga sholat witir. Di mana yang bagus? Fil bait. Dia nyuruh fil bait. Karena memang al-witir jelas ya, hadisnya al-witru hak. Nah, witir itu adalah hal yang dianjurkan. Bahkan dalam mazhab Hanafi witir itu wajib. Kata menurut Imam Abu Hanifah atau mazhab Hanafi, witir itu wajib. Siapa yang malam nggak sholat witir dosa. Tapi menurut jumhur ulama Maliki, Syafi'i, Hambali, witir itu sunnah muakkadah. Bahkan Rasul kalaupun musafir, witir nggak pernah ditinggalkan sama Nabi Muhammad SAW. Usahakan jangan meninggalkan sholat witir. Alhamdulillah witir ini waktunya panjang, dari sholat isya sampai sebelum subuh. Ini kan waktunya panjang. Kalau bisa di akhir sholat silakan, di akhir malam. Ij'alu akhir sholatikum al-witir. Jadikan sholat akhirmu di malam hari adalah sholat witir. Tapi kalau kita takut nggak bangun, sholat aja sebelum tidur. Atau kalau kita takut juga sebelum tidur biasanya lewat, sholat aja ba'da isya. Habis sholat isya, zikir, sholat ba'diyah, tutup dengan apa? Witir. Ini yang melakukan sholat isya sebelum witir itu Abu Hurairah.
tadi seperti yang hadis Bukhari Muslim. Ausani khalili bi thalathin. Rasul telah memberikan wasiat kepadaku 3. An utir qabla an argud. Untuk saya mendirikan salat witir sebelum tidur. Berarti Abu Hurairah itu sebelum tidur dia witir. Begitu juga Abu Dzar. Riwayat bahwa beliau itu juga salat witirnya sebelum tidur. Sementara Abu Bakar dan Umar berbeda. Abu Bakar waktu ditanya sama Nabi kapan salat witir? Sebelum tidur. Abu Bakar sebelum tidur juga. Abu Umar setelah tidur, akhir malam. Apa kata Rasul? Abu Bakar adalah orang yang sangat menjaga. Menjaga, dia bilang takut nggak bangun. Makanya witirnya dia lakukan sebelum. Padahal Abu Bakar nggak pernah nggak bangun malam, selalu bangun. Tapi menjaganya itu lebih berhati-hati. Sementara Umar, kata Rasul, azamnya tekad banget, kuat banget. Kata Umar, saya di akhir. Karena saya akan paksakan untuk bisa bangun dia di malam untuk tidak meninggalkan salat witir. Kata semua dipuji. Jadi kita entah model gaya Abu Bakar atau Umar, silakan. Kalau gaya Abu Bakar Umar tidur. sebelum tidur. Kalau Umar di akhir malam. Jangan gaya Abu siapa? Walau witir nggak ada, walau lewat, walau gobliyah, walau goblenau, walau goblal fajar. Jangan. Ini kita tahu model gaya siapa tuh? Bukan ada Abu Bakar, bukan ada Umar. Insyaallah kita jadi salah satu dari pengikut dari para sahabat Nabi Muhammad SAW. Filbek dan di rumah itu lebih afdol. Karena rumah ini kita juga jangan sampai jadi kuburan rumah kita. Nggak dibacain Quran, nggak ada waqiah, nggak ada muluk, nggak ada sholat, wala semua cuman sholatnya semua di rumah, di masjid, semua baca Quran di masjid, semua berarti rumah jadi kuburan. Makanya itu sholat kata Rasulullah SAW, sebaik-baik sholat adalah fil bait. Sebaik-baik sholat itu di rumah. Illal mafruḍah, kecuali sholat fardu di masjid. Selain fardu di rumah baik afdal. Biar apa? Biar rumah kita juga banyak sholatnya, rumah kita banyak zikirnya, rumah kita banyak Qur'annya. Karena rumah itu yang di dalamnya dibacain ayat-ayat Allah, dibacain zikir, sholawat, itu berkah. Berkah rumah itu. Berkah tentunya berkah yang mengandung kebaikan dunia dan berkah mengandung kebaikan akhirat. Makanya orang dulu itu kalau beli rumah itu nggak dilihat airnya bagus nggak. Itu kan kalau kita begitu. Kalau mau beli rumah pertama dilihat airnya, ngecek air dulu dicari. Kalau orang dulu enggak, dilihat yang pertama bekas siapa itu rumah. Rumah itu dipakai apa dulunya? Oh bekas ulama, oh nggak pakai nawar kalau bekas ulama dia. Bekas ulama langsung nggak usah pakai nawar, dia bukan beli bangunannya tapi tempat itu banyak dipakai untuk ibadah, di tempat zikir, itu nggak pakai. Kalau nggak, yang kedua ditanya tetangganya, bertetangga dengan siapa? Bertetangga dengan ulama, dia beli langsung. Saya nggak melihat rumahnya, tapi tetangganya. Tetangga di situ ada siapa di situ? Tetangga rumah situ. Oh, situ ada kiai, ada ulama, ada ustaz. Beli di rumah. Kenapa? Karena di dalam penjelasan ulama tetangga nanti juga bisa memberikan syafaat nanti di yaumul qiyamah. Saya pengen berharap bertetangga dengan ulama itu biar menjadi pemberi syafaat. Sampai kayak begitu. Kalau gitu mah ya itu ulama wali pun dengan murah beli enggak harga mohon. Makanya rumah-rumah bahkan ulama bilang begini, afdol mana kita ngedatengin kita berdoa misalkan. Afdol mana berdoa di rumah wali, ini ada wali misalkan Syekh Abdul Qadir Jailani di rumahnya. Terus ini magom kuburannya. Afdol mana berdoa? Afdol berdoa di sini. Kalau di sini ziarah aja. Assalamualaikum doain Syekh Abdul Qadir Jailani. Tapi kalau di sini berdoa di sini paling afdol. Kenapa di sini dulu tempatnya dapat magom ini di sini. Dikirnya sholat, sujud di sini, maka doa di sini lebih afdal. Makanya banyak para ulama kalau berkunjung ke rumah aulia bukan naik ke kuburannya, nyari rumahnya. Yang dulu ditinggal di mana? Di sini, didatengin tuh. Dia berdoa di situ. Dulu di tempat magom di mana dia di sini sujud, didoa, digubur. Malaikat banyak datang ke sini, di situ yang didatengin. Makanya itulah bekas atau athar ulama itu lebih mereka akan cari. Kenapa? Karena di rumahnya banyak ibadah. Makanya di sini disuruh sholat witir di rumah, rakaat duha rakaatul fajri di rumah, sholat duha di rumah, tahajud di rumah, semua tuh baca Quran waqiah semua di rumah.
Di masjid mah cuma sholat apa? Fardu saja. Sholat fardu, di luar itu di rumah. Wa an la yatakallam, yang selanjutnya wa an la yatakallama bi kalamin dunya ba'dal witri. Jangan banyak bicara tentang pembicaraan dunia kalau udah sholat witir. Ya kan sholat witir good dah. Masuk witir masih aja ngobrol lagi. Kan witir kan sebelum tidur yang bagus. Jadi kalau habis sholat witir udah tidur apa lagi? Witir akhir malam. Tentunya habis witir biasanya datang sholat subuh karena sudah mendekati. Dikatakan oleh Rasul salat, dikatakan oleh Rasulullah SAW dari Abdullah bin Umar, salatul laili matna matna fa idza khusyatil fajr falyutir bi wahidah. Salat malam itu dua-dua. Kalau kamu takut datang waktu subuh, tutup dengan satu rakaat witir. Berarti udah dekat subuh tuh. Jadi kalau udah dekat subuh jangan ngomongin dunia lagi deh. Kalau kita udah dekat subuh, kita bangun jam 4, subuh jam 4:04, jangan ngobrolin dunia lagi deh. Dikir, istighfar, apa semuanya. Kalau kita masih ngobrolin dunia, padahal menjelang apa? Subuh, itu sudah menjadi penghalang juga, nanti rezekinya malah bukan dibuka. Wa alla yatakallam bi kalamin dunya ba'dal witr. Wa la yukthir, dan jangan banyak-banyak apa? Mujalasatan nisa. Duduk-duduk sama perempuan illa indal hajah, kecuali karena ada hajat. Kenapa? Tentunya kalau perempuan bukan mahram udah jelas lagi haram. Di sini maksudnya apa? Dengan wanita, bawa istri dengan apa? Kapan tuh? Ya karena kalau kita banyak duduk sama mereka, banyak ngomongin dunia. Karena wanita itu bukannya nggak bagus ya soleha, banyak yang bagus soleha. Tapi identik perempuan itu dengan dunia udah biasa. Makanya kalau kita baca hadis tentang dunia, mesti dikaitin nama khairul apa dikatakan adunya mata wa khairu mataiha almar'atus salihah. Adunya mata, dunia itu adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan adalah istri yang saleh. Berarti dunia itu, jadi siapa yang punya istri yang saleh udah punya dunia, udah punya dunia semua itu. Sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang saleh. Jadi kalau antum udah punya istri yang saleh, udah dunia udah nggak usah nyari lagi, udah punya tuh. Di rumah. Udah punya semua itu. Khairu mataiha al-mar'ah salihah. Tapi antum punya dunia semuanya, mar'ahnya toleha, urut. Punya dunia banyak tapi istrinya nggak soleha, waduh. Udah dah. Mendingan yang punya istri soleha punya dunia. Daripada apa? Iya benar. Subhanallah al-marsal. Kalau kita baca tentang apa? Ittaqud dunya wattaqun nisa. Mesti ada kalimat ittaqud dunya wattaqun nisa. Takutlah kamu terhadap dunia, takutlah kamu terhadap nisa. Itu semua selalu dikaitkan. Jadi kalau antum apa sering duduk sama perempuan, nanti akan banyak ngomongin dunia mulu. Itu makanya ini kata Imam Zarnuji yang mengatakan begitu. Jangan terlalu banyak duduk dengan illa indal hajah, kecuali hajat harus. Juga jangan nggak pernah duduk, jangan. Kita perlu juga duduk untuk apa? Tapi kalau terus duduk sama apa? Majelasnya apa demen sama apa? Duduk terus ya udah nanti akhirnya ngurusin apa mikir gitu. Apa dunia aku harus bikin karena itu tadi. Tapi nggak setana ada soal duduk mau dunia mulu ya, itu berarti laki tapi jiwanya bisa. Ada yang apa? Ngomongin dunia mulu dunia. Artinya subhanallah. Ini dijelaskan oleh Imam Zarnuji berkaitan dengan itu. Jadi intinya jangan terlalu sering lah, kecuali hajat. Tapi sekali lagi ya jangan tidak pernah, karena kita juga harus tahu. Nah, Rasulullah SAW juga selalu melakukan itu, tetapi enggak terlalu apa? Sering. Wa an la yatakallam bi kalami lagwin, dan jangan banyak berbicara yang lagu, yang enggak ada faedahnya. Lari ngomong sono kesini enggak ada faedahnya. Ghair mufid, yaitu yang tidak ada manfaat. Lidini wa dunya, baik berkaitan dengan agama atau berkaitan dengan dunia. Ngomong apa itu yang nggak ada manfaatnya, nggak ada manfaat dunia dan akhirat. Ngalor ngidul, pepesan kosong, muter aja ngomong. Tapi kalau ada manfaatnya, baik manfaat dunia atau manfaat akhirat, nggak apa-apa. Ini yang nggak boleh itu yang nggak ada. Bukan nggak boleh ya, bukan berarti nggak boleh, ini artinya itu malah menutup rezeki. Kenapa sih begitu? Iya, kila karena ini ada kalimat ini.
man ishtaghala bima la ya'ni yafutu ma ya'ni. Man ishtaghala bima la ya'ni, siapa yang disibukkan dengan apa-apa yang tidak ada manfaatnya, yafutu, akan terlewatinya ma ya'ni, apa yang ada manfaatnya. Siapa yang banyak disibukin dengan perkara-perkara nggak ada manfaat, yang manfaat hilang. Ngomong yang nggak ada manfaatnya berarti waktu itu habis. Mestinya dia berbicara yang ada manfaat, sekarang nggak ada manfaatnya. Ini tentunya menjadi penghalang rizki. Wakila, ada yang mengatakan man istaghala, dikatakan situ makila barza, dikatakan apa itu? Barza jamhar. Qala barza jamhar. Bazro. Bazro. Ana qila, ada yang mengatakan bazro jamhar. Nama sudah Bazro jamhar. Wallahu alam, ini mungkin ulama Persia apa? Idza ra'aita ar-rajula yukthirul kalam fastayqin bi jununi. Idza ra'aita ar-rajula, apabila engkau melihat seorang laki-laki yukthirul kalam, banyak ngomongnya, fastayqin, yakinlah bi jununi, dengan kegilaan dia. Banyak ngomong gila tuh orang tuh, kalau terlalu banyak ngomong, yakin deh orang gila. Idza ra'aita ar-rajula yukthirul kalam, kalau banyak ngomong magrum nih orangnya. Sales ini pasti bijunun. Maka yakinlah dengan kegilaannya. Qala Ali radhiyallahu an, Imam Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan radhiyallahu an, idza tammal aqlu naqasal kalam. Apabila sempurna akalnya, ngomongnya sedikit. Naqasok sedikit, kurang. Nah, idza tammal kalam, idza tammal aqlu, apabila sempurna akalnya, naqasal kalam, berkurang kalamnya, pembicaraan. Kalau otaknya sempurna, ngomongnya kurang. Kalau ngomongnya sempurna, otaknya kurang berarti. Dibalik, ngomongnya banyak berarti otaknya kurang. Kalau otaknya banyak berarti ngomongnya kurang. Itu sama tadi tuh. Jadi kalau banyak bicara berarti banyak apa? Menunjukkan kurangnya akal. Ini yang dikatakan oleh Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Qala al-musannif rahimahullah, pengarang kitab ini mengatakan, ittafaqali fi hadzal ma'na, sepakat saya dengan pendapat ini. Pendapat ini dengan apa? Ittafaqali, telah sepakat dengan saya, maksudnya cocok dengan saya, fi hadzal ma'na, dengan makna ini sebuah syair. Jadi dinukilkan syair ini sama seperti makna ini. Idza tamma aqlul mar'i qalla kalamu wa aikin bi humkil mar'i in kana mukthira. Idza tamma aqlul mar'i, apabila sempurna akal seseorang, qalla kalamu, sedikit ngomongnya. Wa aikin bi humkil mar'i, yakinlah bi humkil mar'i, dengan kebodohan seseorang. Hum ini adalah kebodohan. In kana mukthira, jika dia terlalu banyak berbicara. Wa qala akhar, yang lain juga bilang, an-nutqu zainun was-sukutu salamatun fa idza nataqta fala takun mikthara. Ma in nadimtu ala sukutin marratan wa laqad nadimta alal kalami mirara. Mana dikatakan situ, an-nutqu, berbicara, zainun adalah sebuah hiasan, was-sukutu, dan diam salamah, dan diam itu keselamatan. Emang an-nutq zain, orang bicara itu hiasan, itu merupakan perhiasan seorang. Dia ngomong kalau bagus jadi keren, bagus nih, hebat, itu kan kelihatan. Tapi wasukutu, tapi diam, itu adalah keselamatan. Kadang-kadang kita pengen dipuji daripada pengen selamat. Jadi yang pengen dipuji banyak ngomong, tapi kalau pengen selamat diam. Banyak diam. Kalau omongan itu bagus, kalau nggak bagus malah tercela. Jadi kalau memang bagus, anutuk itu jadi zain, jadi hiasan. Tapi kalau nggak bagus malah jadi tidak bagus. Makanya kata para ulama, kalau orang itu sukut, kalau orang itu diam, orang pada segan. Orang kalau banyak diam itu segan. Duduk di majelis kayak gini tuh diam, orang ngilu main kita. Ini inter babah lu nggak ngerti orang itu orang jadi segan.
apalagi dengan tampilan antum yang bagus, pakaian bagus, diem aja udah takut udah, nggak berani kita kati, segan juga gitu. Tapi kalau ngomong, ya kirain siapa baru ternyata ngomong ketahuan tuh. Dari ngomong baru menilai, oh baru. Saya pikir orang apa? Hebat. Ternyata dia ngomong, makanya semakin banyak ngomong, kalau pas omongan antum bagus, orang kagum, hebat. Tapi kalau enggak, masa dinilai. Jadi orang itu bisa dinilai dari apa? Nutup, dari pembicaraan. Makanya lebih aman nanti kalau di majelis baru nggak dikenal, diem aja udah. Oh tadi itu orang bikin apa? Di bawah tuh. Jadi orang takut juga itu kan. Nggak terlalu banyak ngomong. Tapi kalau tuh banyak ngomong akan dinilai sama orang. Wasukut salama. Diem itu selama. Faidah natakta, apabila engkau berbicara fala takun miktar. Maka jangan terlalu banyak. Semakin banyak kau ngomong akan semakin apa? Dinilai orang. Apalagi di sebelah kamu orang pintar. Semakin banyak ngomong akhirnya cari tempat. Nah, ada apa? Idza tamma aqluh naqasa kalam. Kalau sempurna akalnya pasti ngomong dikit. Kalau ngomongin banyak berarti kurang sempurna apa? Akalnya. Ma inna dinta ala sukutin marrah. Ma inna dinta, kau tidak akan pernah nyesel ala sukutin marrah saat engkau diam sekali-sekali. Walakat nadimta, tapi engkau pernah dan pasti akan menyesal ala kalami mirara, atas pembicaraanmu yang terus menerus. Artinya kamu gak bakalan nyesel kalau kamu diam, tapi kamu bakal nyesel kalau kamu ngomong. Kenapa? Karena gak ada orang yang nyesel nanti diomel diama karena diam, tapi akan banyak menyesal karena banyak apa? Karena banyak bicara. Itulah yang dijelaskan oleh para ulama. Intinya kata al-muallif, pendatang pintu rizki adalah jangan terlalu banyak bicara yang tidak ada manfaatnya. Tapi kalau ada manfaatnya disuruh kita banyak apa? Bicara. Itulah pembuka pintu rizki. Alhamdulillah. Insyaallah kita teruskan lagi. Hanya beberapa ini lagi karena kita cukup banyak hari ini, pagi hari ini ngambil beberapa amalan dari kitab Al-Imam Az-Zarruji, pendatang pintu rizki. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna